Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, ya nak ya. Baik, hari ini kita masih belajar di tema 7 subtema 3. Ya, sebelum kita lanjut, Ustazah akan bacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, ya, ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial, bahwasanya kita diciptakan adalah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu mengetahui lahirnya Pancasila. Kemudian kalian juga diharapkan mampu memahami nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu mendeskripsikan sikap kepedulian dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menerapkan kandungan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Dapat bersosialisasi dengan baik, dengan teman, dengan tetangga, dengan orang tua, ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Masih subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Ya, upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Itu sudah pasti ya, nak ya. Untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, maka kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Kalau kita tidak menghormati atau menghargai budaya lain, maka kerukunan kedaulatan negara akan terancam. Kita bisa tercerai-berai, kita bisa tidak rukun dengan orang lain yang berbeda dengan kita, ya. Kemudian sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap kita ya, tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Bangga boleh, kita bangga dengan budaya kita boleh, tapi kita tidak membangga-banggakan yang berlebihan di hadapan orang lain gitu ya. Yang kedua, tidak menjelek-jelekkan budaya daerah lain. Karena kita ngerasa budaya kita paling bagus, maka kita budaya kamu tuh nggak bagus deh, bagusan budayaku. Jadi tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain, ya. Jadi kita tidak boleh sombong, nggak mau melihat pertunjukan budaya daerah lain. Misalnya, kan budaya daerahku lebih bagus, ngapain aku ngelihat pertunjukan budaya daerahmu? Tidak boleh seperti itu ya. Kemudian yang keempat, mau mempelajari budaya daerah lain. Itu juga akan menambah hasanah wawasan kita dengan mau mempelajari budaya daerah lain. Sejarah lahirnya Pancasila. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia seperti berikut. Nah, 3 tokohnya adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. M.R. Supomo, dan Insinyur Soekarno, ya.
Tanggal penyampaian usulan pada 29 Mei 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin. Rumusan dasar negara yang dirumuskan adalah yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Itu disampaikan atau diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 oleh Profesor Dr. M.R. Supomo, rumusan dasar negara yang dirumuskan adalah 1. Persatuan, 2. Keseimbangan lahir dan batin, 3. Kekeluargaan, 4. Keadilan rakyat, dan kelima adalah musyawarah ya, yang dirumuskan pada tanggal 31 Mei ya. Selanjutnya oleh Insinyur Soekarno, rumusan dasar negara yang dirumuskan adalah 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu dirumuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno tersebut disebut Pancasila ya. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ya, artinya Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal yang diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Kemudian fungsi dan kedudukan Pancasila selanjutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, maka nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut bisa diperlihatkan dan berkembang dengan berkembangnya budaya khas bangsa. Nah, lihat nih gambarnya tuh. Gotong royong itu adalah merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia ya. Dengan gotong royong maka pekerjaan yang berat akan menjadi mudah, pekerjaan yang lama bisa menjadi cepat gitu ya, dengan melakukan gotong royong. Terus gambar selanjutnya adalah musyawarah. Ya, dengan musyawarah maka akan dicapai suatu kesepakatan bersama. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai toleransi antar manusia ya. Jadi misalnya berbeda suku, berbeda agama, tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, bagaimana cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah? Keberagaman individu tersebut perlu disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga.
Berikut beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Yang pertama, menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Saat diskusi, berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah, maka kita harus menerima perbedaan pendapat tersebut karena beda kepala, beda juga isi pikirannya. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Ya, itu harus kita lakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Jadi kita nggak boleh mengucilkan teman apabila teman kita itu memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Misalnya teman kita itu suka baca buku, terus kita kucilkan, kita nggak mau temanan. Dia tuh sukanya cuma baca buku aja, ke perpus aja, nggak pernah mau main sama kita. Kita tidak boleh mengucilkan teman ya. Kemudian menjenguk teman yang sakit. Yang keempat, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman apabila teman ada yang ketinggalan, misalnya pensil ketinggalan, penghapus ketinggalan. Jadi bisa dipinjamkan peralatan sekolah kita apabila kita bawa lebih pada teman, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Jadi bukan malah dikomporin, ayo lawan aja, tidak seperti itu. Tapi harus kita lerai dan harus kita ingatkan bahwasanya kita di sini adalah berteman, jadi kita tidak boleh berselisih seperti itu. Ya, selanjutnya menuliskan informasi penting dalam teks. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Cara-cara tersebut antara lain, yang pertama, membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks. Kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat membantu kita mengelompokkan informasi dalam pikiran kita secara kreatif. Di pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita sudah mengetahui bahwasannya surat undangan itu ada 2, yaitu surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perorangan. Umumnya, surat undangan tidak resmi berisi kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan surat undangan resmi. Contohnya undangan ulang tahun, undangan pertunjukan pentas seni di sekolah, dan undangan pernikahan. Bahasanya bahasa lebih sederhana ya, dan tidak seperti surat resmi yang menggunakan bahasa baku. Nah, kalian bisa perhatikan contoh undangan tidak resmi berikut. Nah, perhatikan ya. Hai teman-teman, datang ya di pesta ulang tahunku yang ke-11, tempat Jalan Flamboyan 5 nomor 26 Bogor, hari Minggu 22 Januari 2017 pukul 15 sampai 16 WIB. Semoga semuanya bisa hadir ya. Salam manis, Mita. Nah, bahasanya tersebut bahasa sederhana gitu ya, bukan bahasa yang resmi atau bahasa baku. Unsur-unsur dalam surat resmi. Kalau tadi surat tidak resmi itu bahasanya lebih sederhana, beda lagi dengan surat resmi. Bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi, yang pertama adalah kop surat, tanggal surat, yang ketiga nomor lampiran dan perihal surat, nomor 4 alamat tujuan, nomor 5 salam pembuka, nomor 6 isi surat, nomor 7 salam penutup, dan nomor 8 itu nama pengirim. Itu tidak kelihatan ya. Nah, kop surat itu berisi tentang apa? Berisi tentang identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Tanggal surat menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Nomor lampiran dan perihal surat berisi tentang nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat.
dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Alamat tujuan berisi identitas penerima surat. Salam pembuka adalah sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Kemudian yang keenam, isi surat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. Salam penutup, salam yang mengakhiri surat, dan pengirim adalah nama orang yang mengirimkan surat tersebut. Nah, ya. Nih contohnya. Tuh, yang paling atas itu dinamakan dengan kop surat, ya. Sekolah Dasar Erlangga, Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Kemudian tanggal surat. Pojok atas ada Jakarta 10 Oktober 2017. Kemudian nomor lampiran dan perihal surat. Nomor lampirannya, perihal suratnya adalah undangan pameran seni siswa. Kemudian alamat tujuan, yang terhormat seluruh siswa SD Erlangga di Jakarta. Kemudian salam pembuka dengan hormat. Nah, itu adalah salam pembuka. Kemudian isi surat. Nah, isi surat itu, dengan ini kami informasikan bahwa SD Erlangga akan mengadakan pameran seni siswa. Oleh karena itu, seluruh siswa diharapkan hadir dalam acara tersebut yang diadakan pada hari dan tanggal Senin 23 Oktober 2017, waktu pukul 8.00 sampai selesai. Tempat aula utama SD Erlangga. Siswa diharapkan dapat berpartisipasi dan datang tepat waktu. Atas perhatian seluruh siswa SD Erlangga, kami mengucapkan terima kasih. Itu adalah isi dari surat resmi. Ya. Kemudian salam penutup, hormat kami. Itu adalah salam penutup. Dan selanjutnya adalah nama pengirim, yaitu Faizal Kamal MPD, Ketua Pelaksana Pameran Seni Siswa, ya. Itu adalah contoh surat undangan resmi dan unsur-unsur penyusunnya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai di penghujung pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil ilmu yang sudah Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.